Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog membahas mengenai bagaimana adanya atau ketika masyarakat melihat adanya bumi langit tuntutan Putri dengan Richard Eliezer yang hari ini dijatuhkan atau dinyatakan oleh para jaksa penuntut umum. Masih bersama kami kuasa hukum keluarga Yosua Bang Johannes Raharjo, kemudian Wakil Ketua LPSK Ibu Susila Ningtyas, dan mantan Hakim Agung atau Hakim Agung periode 2011 hingga 2018 Prof. Gayus Lumbun. Saya kembali Prof. Gayus dari kacamata Anda lagi-lagi ini sebenarnya menjadi pertanyaan saya hari ini. Ketika Richard Eliezer sebagai seorang justice kolaborator yang kalau dalam undang-undang atau ketentuan hukumnya kan disebut justice kolaborator seharusnya mendapat privilege atau keuntungan ada keringanan hukuman. Sementara hari ini dia dijatuhi lebih berat daripada tersangka lainnya atau terdakwa lainnya dengan beda ya cukup jauh seperti itu. Tidakkah ada kekhawatiran atau masyarakat jadi khawatir Prof. Gayus ketika seorang justice kolaborator berani mengungkap sesuatu yang tidak normal seperti itu, ternyata tidak bebas dari hukuman atau ancaman hukuman berat? Ya, ini tadi yang saya mau lanjutkan. Kalau ini di seminar jauh lebih akan mudah ditangkap apa-apa yang saya pikirkan, dan supaya publik juga mendapatkan pengetahuan sehingga tidak lahirnya keinginan keadilan sosial, ada keadilan hukum yang perlu saya paparkan. Ini yang saya paparkan. Jadi kalau kita bicara kepada apa itu justice kolaborator, adalah orang yang berkolaborasi dengan penegakan hukum. Ini kita barang baru di buat Indonesia. Ini saya sebut sebagai transplantasi hukum. Kita cangkok dari negara lain dan sistem yang lain, yaitu Amerika Serikat. Kita menggagas korupsi dengan besar ini, bagaimana mengembalikan sebanyak-banyaknya atau bisa seutuh-utuhnya, sehingga perlu sosok ini. Ini diadopsi kepada pidana umum di Indonesia yang baru 5 kasus, saya perhatikan. 5 kasus ini pun 2 diantaranya berkait dengan tipikor. Sebut ketua DPR. Itu mendapatkan di kasusnya ada ini. Tujuan dari justice yang bersama berkolaborasi dengan penegak hukum ini adalah tujuannya mengembalikan. Nah, kalau dipidana apa? Dipidana bukan pengungkap fakta. Walaupun ada bagian kecil dari itu, tapi dia harus bisa berkolaborasi dengan aktif. Dia dibebaskan, diberikan fasilitas segala macam untuk itu. Nah, kalau tidak bisa memenuhi demikian besar harapan yang bersangkutan sehingga mau atau meminta atau disetujui. Yang pertama, dia hanya bisa dihukum percobaan sebenarnya. Dia juga mendapat berbagai perlindungan atas keselamatannya. Dia kalau dihukum pun hukum yang teringan dari yang lain terdakwa. Itu fasilitas satu sisi. Di sisi yang lain adalah dia ini tetap ada hal yang disebut sebagai bagaimana deliktan ini melingkupi dia di sisi yang lain. Dia bertanggung jawab atas perbuatannya, yaitu orang yang bisa diminta tanggung jawab secara hukum karena perbuatannya. Perbuatan apa? Tadi saya di awal menembak, ya, diperintah menembaklah, bukan dihajar, menembak. Apakah disuruh menembak mati atau menembak peringatan atau menembak kaki? Ini kan mesti dipelajari betul, dibuktikan oleh JPU ini. Sehingga apakah dia termasuk itu apa tidak. Karena perintahnya bukan kewenangan yang pemerintah. Akan salah. Yang perintah itu tidak memiliki kewenangan untuk menembak. Itu menyalahin apa yang diatur oleh Polri dan Perpol. Perkap dan Perpol. Nah, kalau kita gabung lagi secara singkat, saya terkejar-kejar menjelaskan sewaktu saya bisa diterima, maka deliktum yang diemban oleh Eliezer itu seimbang. Mana lebih kuat untuk dia mendapat kebebasan? Bisa, tapi sejauh apa kontribusi kepada penegakan hukum? Ini kan ditimbang oleh peradilan. Sebesar apa dibanding dengan deliktum yang tanggung jawabnya menembak orang. Itu jelas yang paling berat 2 orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Yang disuruh menggunakan perintah yang salah menurut peraturan Polri. Ini lantaran saya sementara, mudah-mudahan dipahami dengan baik secara netral. Terima kasih. Tapi kalau misalnya untuk hukuman atau tuntutan yang dialamatkan kepada Putri, Prof, bisa dibilang diperingan tanda kutip karena ada kesopanan dalam persidangan. Ini lagi-lagi jadi pertanyaan oleh netizen ketika kita menjadi terhukum, kalau kita sopan di hadapan majelis hakim, bisa lebih ringan begitu tuntutannya? Yang ini saya tidak bisa mengomentari berkaitan dengan undang-undang. Yang berkaitan ketentuan yang tadi saya mengikuti apa yang dilakukan itu sama dengan suaminya. Seperti itu.
pasalnya pun sama, lalu tiba-tiba disebutkan karena tidak pernah dihukum, sopan di persidangan, ini adalah non yuridisnya. Nah, saya tidak inginlah mengungkapkan yuridisnya apakah langsung diungkapkan tadi sama dengan suaminya, ya. Tetapi saya melihat ini ada non yuridis di sini. Kalau saya perhatikan, kalau tidak pernah dihukum saja dipertimbangkan, sopan dipertimbangkan, maka saya juga punya pertimbangan yang di area itu, yaitu non yuridis. Non yuridis apa yang pernah saya lakukan juga ketika saya menjabat sebagai hakim, yaitu ada sepasang suami istri ini bersama-sama melakukan kejahatan. Tuduhannya sama, dakwaannya sama, dan tuntutannya sama, dihukum mestinya sama. Tapi kami tidak menghukum itu di tingkat yudek juris, di tingkat Mahkamah Agung. Kami memperhatikan satu konsep yang bernama variabilitas yang dinamik. Variabel ini ada keterkaitan, saling bertalian. Bertalian apa? Antara suami istri, memiliki beban yang sama. Bagaimana anak-anaknya 5 orang ini misalnya. Itu pun kami pertimbangkan waktu itu. Maka kita bedakan putusan antara si suami yang sama perbuatannya, kami bedakan sebagian dalam konsep non yuridis yang kemanusiaan. Kemanusiaan diperhitungkan di undang-undang. Saya juga pernah menjadi legislator 2 periode saya di DPR. Ketika undang dibuat itu harus lengkap, bahkan HAM itu dimasukkan termasuk kemanusiaan tadi. Jadi kalau ada beda, saya hanya menyoroti bukan hukumnya. Tadi Febri sudah berikan banyak, silahkan. Saya menyoroti non yuridisnya seperti judul yang dikemukakan oleh JPU pada tuntutan, yaitu hal-hal di luar yuridis. Nah, saya melengkapi saja. Beban yang ya, demikian. Enggak. Nah, oke, maksudnya tadi pernyataannya Pak Gayus. Monggo, Prof. Gayus lanjutkan lagi. Jadi bagi saya variabilitas dan yang dinamik itu keduanya ini mempunyai tali menali antara tanggung jawab lain di samping perbuatannya yang dihukum. Jadi kami hakim ketika itu kasusnya di Bali, sepasang suami istri melakukan perbuatan yang sangat kejam, sangat berat lah hukumannya. Tetapi kami mempertimbangkan apakah kami hukum satu saja. Tidak mungkin dia melakukan, maka kami ringankan yang istrinya supaya istri ini bisa mengopeni, bisa merawat keluarganya, anaknya, ibunya. Ini pertimbangan kemanusiaan non yuridis tapi kemanusiaan. Seperti itu Mbak Fani. Baik, ada banyak pertimbangan ya memang dalam menuntut seseorang, kemudian juga nanti tentunya menjatuhkan vonis seperti yang Prof. Gayus lakukan. Tapi kalau dari kacamata Bu Susi sendiri lagi-lagi mengenai sosok seorang justice kolaborator, terlepas dari apapun fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan, khususnya untuk persidangan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua kali ini, ya tadi pertanyaan saya adalah ketika posisi justice kolaborator ternyata tidak lepas begitu dari hukuman berat. Ini apakah menjadi presiden tersendiri dari kacamata LPSK atas sosok justice kolaborator yang ada di negara ini, ya supaya tidak maksudnya orang-orang lain tidak takut gitu, tidak perlu takut untuk menyuarakan kebenaran walaupun mereka sendiri memang salah. Ya, betul Mbak. Ini jadi bisa menjadi presiden buruk ya ketika nanti di masa mendatang ada seseorang yang terlibat dalam sebuah kejahatan, tindak pidana, yang ingin mengungkap kejahatan, ingin jadi justice kolaborator, saksi pelaku misalnya. Kemudian berkaca dengan kasus ini kan juga menjadi pembelajaran publik ya, karena kasus ini dipantau dari awal oleh semua pihak, semua kalangan di negara ini sekaligus sampai akhir nih pasti. Nah ini menjadi presiden ya bagi nanti ketika saya kalau melakukan kalau menjadi justice kolaborator kayaknya berat juga ya, ternyata juga akan didakwa tinggi gitu ya. Nah untuk apa jadi justice kolaborator itu yang kami khawatirkan. Semoga tidak terjadi demikian. Kami masih ada step berikutnya, masih ada pledoi pembelaan dari kuasa hukum dari Richard Eliezer dan juga ada putusan dari majelis hakim yang kami harapkan majelis hakim bisa melihat secara lebih luas ya fakta-fakta persidangan, keadilan hukum dan sebagainya gitu. Jadi tidak hanya melulu kepastian hukum yang dicapai tapi juga ada keadilan yang dipertimbangkan di sini. Nah, ini yang kami harapkan sehingga ke depan tidak ada lagi orang-orang yang akan menjadi justice kolaborator itu ragu nanti dilindungi tidak ya, nanti tuntutan hukumnya tinggi enggak ya, seperti itu. Jadi harapannya tidak terjadi demikian, seperti itu Mbak.
ya lagi-lagi semoga tidak menjadi presiden tersendiri bagi sosok justice kolaborator ini. Itu jugakah yang menjadi pertimbangan dari kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua sendiri ketika melihat tampaknya kalau kami lihat sebagai kacamata orang awam, Bang Yohanes, ada simpati dari keluarga Brigadir Yosua terhadap Richard Eliezer sendiri. Alih-alih juga simpati yang dialamatkan kepada Putri Chandrawati. Ya, terima kasih Fani. Ya. Dalam kesempatan ini boleh saya memberikan pandangan sedikit mengenai surat tuntutan jaksa. Ketika kita mengamati surat tuntutan jaksa yang dibacakan terhadap terdakwa Ferdy Sambo maupun Ibu PC, ada dua hal yang menurut kami sangat tegas membuktikan fakta-fakta kebenaran. Satu, sampai detik ini tidak ada yang namanya almarhum Yosua itu memperkosa Ibu PC. Ya. Karena sejak awal persidangan, narasi-narasi yang diungkap oleh terdakwa PC maupun PH-nya bahwa ada pelecehan seksual yang kemudian meningkat lagi ada pemerkosaan yang kemudian bahkan lebih dari itu, ya. Alasan-alasan tindak pidana kekerasan seksual maupun pemerkosaan sudah tidak terbukti, tidak ada. Yang satu itu. Yang kedua, pasal yang didakwakan waktu itu ada primer 340 pembunuhan berencana, kemudian subsidiar pembunuhan biasa. Yang menjadi perdebatan awal persidangan, saya melihat terdakwa PC maupun FS maupun PH ingin menggiring suatu opini bahwa ini bukan pembunuhan berencana namun pembunuhan biasa. Namun hari ini ya dari tuntutan yang dibacakan sudah mengerucut bahwa ini adalah pembunuhan berencana pasal 340 ya. Itu dua hal yang penting dulu. Kembali lagi ke pertanyaan Fani tadi. Apakah dari keluarga ini ada simpati atau empati terhadap RE? Ya, tentunya begini. Terungkapnya fakta persidangan ini kami jujur ya, karena ada pengungkapan dari pihak RE secara jujur. Awalnya RE masih menutupin, masih mengikuti skenario Sambo, ya. Kemudian setelah ada pendekatan dari pihak keluarga maupun ada dari pendeta maupun pihak-pihak lain, akhirnya dia berani mengungkap. Ya. Disinilah peran RE ini sangat penting sehingga sudah layak harusnya dia mendapat hukuman keringanan. Ya. Pihak keluarga pun sudah menerima permintaan maaf dari RE secara pribadi ketika kita melihat persidangan. Kemudian orang tua RE juga sudah meminta maaf kepada pihak keluarga. Bahkan ketua tim kami, rekan Kamarudin Simanjuntak sudah memfasilitasi ada pertemuan antara orang tua RE dengan orang tua almarhum Yosua di Jakarta. Nah, ini yang menjadikan pihak keluarga sangat menaruh perhatian kepada RE. Yang disesalkan juga kenapa RE hukumannya 12 tahun. Tapi begini ya, ini surat penuntutan ya, baru tuntutan. Nanti pada saatnya ada majelis hakim yang menilai dan mempertimbangkan. Jadi masih ada harapan ya, kami juga menyampaikan kepada RE maupun keluarga masih ada pembelaan-pembelaan pledoi dan hakim tentunya akan menilai dengan sebaik-baiknya. Karena ini semua dari sisi pandang kami sebagai tim PH korban, tentunya kami dari perspektif korban. Dari pihak terdakwa tentunya melihatnya dari sisi pandang terdakwa. Semuanya akan berujung pada penilaian majelis hakim. Betul, begitu Fani ya. Tapi singkat saja mungkin Bang Yohanes, kalau dari perspektif Anda sendiri seharusnya sama dengan Putri Chandrawati atau PC, Kuat Ma'ruf dan juga Ricky Rizal 8 tahun atau harusnya lebih ringan? Harusnya mereka punya gradasi berbeda-beda. Karena mengingat antara KM, RR, RE dan PC ini adalah sebagai pelaku peserta, ya, bukan pelaku utama. Kalau KM misalkan ya, kemarin tuntutannya 8 tahun. Untuk RE sendiri mungkin. Untuk RE ya. Kalau RE, kalau dia sebagai GC, ya, RR dan KM sudah 8 tahun, tentunya RE ini di bawahnya 8 tahun. Baik. Kalau PC 8 tahun, tentunya RE ini di bawah 8 tahun. Saya tidak, dengan rasa hormat saya, bukan saya tidak sependapat dengan Prof. Gayus, tapi ini menurut pandangan kami, karena status RE ini sebagai GC, harusnya dia di bawahnya terdakwa PC. Ya. Justru kalau menurut saya, tuntutan PC ini harusnya lebih tinggi dari RR maupun KM. Ya. Boleh dikatakan kalau KM 8 tahun, RE bisa di atasnya, RR di atasnya, atau PC di atasnya. Tapi mohon maaf, karena ini penilaian mengenai angka, ini sangat subjektivitas, karena tidak ada, ini semua kewenangan dari jaksa penuntut umum. Kembali lagi,
kita berharap kepada majelis hakim agar memberikan hal-hal yang memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Baik. Karena kami melihat keadilan adalah hukumnya hukum. Mutlak ya. Ya. Baik. Nah, kalau dari perspektif Pak Hakim, ya kita melihat dari perspektif Hakim, Prof. Gayus. Kalau Anda sendiri bagaimana ketika memetakan seharusnya mungkin tuntutan untuk atau ya nanti akhirnya untuk menjadi vonis begitu ya, untuk masing-masing terdakwa ini seharusnya apa beban ya katakanlah lagi pertimbangan-pertimbangan apa saja yang harusnya menjadi prioritas atau fokus utama dari majelis hakim saat nanti akan menentukan vonis? Hukum pidana ini kan berlandaskan bertumpu pada perbuatan atau peran. Ya. Nah, peran masing-masing dibandingkan tadi ya boleh saja ya. Apakah peran Jesse sudah memenuhi peran yang semestinya sebagai Jesse ya, seperti itu. Nah, yang lain itu bukan Jesse. Sebenarnya mereka bisa minta juga, kecuali Pak Sambo memang ditetapkan tidak bisa minta ya Bu ini ya. Jadi LPSK tentu sudah tepat sekali. Hanya saja ukuran jaksa dan hakim kan berbeda. Nanti hakim bisa berbeda. Saya harus mengatakan di tahun 2014 saya memutus di tingkat bawah, di tingkat PN/MPT itu seumur hidup. Kami putus mati. Sampai Yofi yang di Bandung yang menyeret sampai 400 meter. Habis Pak setengah dibacok pula. Saya mempertanyakan masa jambret bawa golok. Dia bilang untuk mempertahan diri. Gak mungkin kita hukum maksimal. Naikkan namanya Wawan. Boleh dicek gitu. Dan saya juga di Mata Nasua sampai di 4 episode tuh menanya saya mengenai dasar dari menghukum mati. Ya begitu. Jadi saya mau contoh. Artinya bisa dinaikkan. Bukan mati di tuntutan. Hakim memiliki kewenangan dengan keyakinannya untuk mengurangi atau menambah. Jadi mitos vonis biasanya atau selama ini kan ada mitos ya Prof gitu. Vonis hakim biasanya lebih rendah daripada tuntutan jaksa? Betul. Tetapi tidak selalu begitu. Contoh saya menaikkan juga yang peristiwa pembunuhan sadis. Ini kan kita ambil sadisnya. Perempuan diseret 400 meter, habis tengah badannya dari atas ke bawah, masih dibacok. Nah ini yang buat kami mengukur. Apakah orang ini kalau kita putus ringan, masih muda, umurnya 30-an ketika itu, bebas, dan dia akan mengulangi perbuatan yang sadis begini. Ada satu lagi, bentur-bentur kepala pacarnya ke lantai. Nah ini juga sama, hal seperti itu, kesadisan ini memang diberikan satu perhatian masyarakat, jangan sadis. Nah kalau nanti kasus ini menjadi deterrence effect ya, penjaraan ya mungkin bisa ditingkatkan, saya tidak tahu. Tadi sesuai sama dengan Pak Yohanes, memang ini sangat tergantung kepada hakim nanti menilai dari angle yang mana sehingga bisa naik atau turun. Baik. Nah untuk Bu Susi sendiri seperti apa? Angle seperti apa yang LPSK harapkan untuk diambil oleh majelis hakim dalam menentukan vonis? Ya, yang pasti memang seringkali ini ya keadilan vis-a-vis dengan kepastian hukum. Ini seringkali yang kami temuin ya Prof ya dan Mbak Fani. Nah ini kami berharap kedua-duanya ini dikombin sama majelis hakim dalam memutuskan perkara ini. Jadi kami berharap bahwa hakim juga mempertimbangkan keadilan yang ada di masyarakat, keadilan yang dalam kasus ini Richard seperti apa perannya selama ini. Saya berharap itu menjadi menjadi kajian bagi majelis hakim, bahan untuk majelis hakim untuk memutuskan. Kami berharap seadil-adilnya putusan majelis hakim ini untuk Richard, karena Richard dari awal saya sampaikan bahwa kalau nggak ada pengakuan Richard nggak akan terbuka kasus ini. Richard juga menyampaikan berbagai hal di pengadilan, bahkan keterangan-keterangan Richard ini dipakai ya di pertimbangan tuntutan jaksa di semua terdakwa gitu ya, dan kejujurannya sudah teruji dengan alat-alat bukti yang lainnya. Nah ini yang kemudian bahkan Richard juga menambahkan bukti baru misalnya. Nah ini semoga ini menjadi pertimbangan khusus bagi hakim berkaitan dengan bagaimana upaya Richard untuk mengungkap kejahatan ini. Dan saya berharap sih seadil-adilnya, dan ya saya berharap juga bisa ringan untuk Richard. Adil bagi semua orang
itu menjadi salah satu dunia hukum yang utopis, tapi tetap lagi-lagi kita harapkan agar ini terjadi pada vonis kasus ini yang nantinya akan disampaikan oleh majelis hakim. Tapi tidak terasa ini hampir mencapai 1 jam dialog kita berlangsung. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada para narasumber yang sudah hadir bersama kami di MNC News Prime malam hari ini. Bang Johannes, Prof. Gayus dan juga Bu Susi. Sehat-sehat selalu. Akan kita ganggu lagi dalam waktu dekat tampaknya ya. Tapi saya harap agar sehat selalu semuanya. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa. Terima kasih Fani ya. Bang Johannes.